Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ustazah? Ingat, semoga antum selalu menjaga kesehatan dan kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia tema 3 subtema 2, menggunakan kosakata yang berkaitan dengan letak sekolah. Denah adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu tempat. Untuk menunjukkan tempat pada denah, kita dapat menggunakan kosakata seperti di antara, sebelah kanan, sebelah kiri, di depan, dan nama jalan. Ingat nak ya, sebelah kanan itu tuh kanan gedungnya, bukan kanan kita. Sebelah kiri juga, kiri gedungnya atau kiri bangunannya, bukan kiri kita. Paham antum? Nah, contoh. Di manakah letak sekolah berada? Antum lihat di sana ada sekolah, ada rumah Joni di dekatnya, ada rumah Santi juga, ada rumah Dita, ada toko buku, ada puskesmas. Jika ditanya tentang sekolah, kita bisa menjelaskan letak sekolah tersebut, di antaranya apa, sebelah kirinya apa, kanannya apa, di depannya apa, nama jalannya apa. Ya, maka kita dapat menjawab di antaranya. Yang pertama, letak sekolah berada di Jalan Kenanga. Letak sekolah berada sebelah kiri rumah Santi. Sebelah kanan sekolah ada rumah Joni. Toko buku terletak di depan sekolah atau sekolah terletak di depan toko buku. Paham antum? Perhatikan lagi nak ya. Ada rumah Joni. Joni di mananya? Di sebelah kanan. Nah, sebelah kirinya ada apa? Ada rumah Santi. Dia di jalan apa? Jalan Kenanga. Apa yang ada di depan sekolah? Toko buku. Oke. Selanjutnya menentukan kosakata berdasarkan gambar. Kita dapat menentukan kosakata sesuai dengan gambar yang diberikan. Kita dapat mencari kosakata tersebut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Atau antum juga dapat menanyakan kepada orang tua ya nak ya. Setelah mengetahui artinya, kita dapat membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Jadi, kalau antum tidak tahu arti dari kosakata, maka antum bisa melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun menanyakan kepada orang tua. Nah, contoh. Ayo kita sebutkan kata sesuai gambar dan sebutkan juga maknanya. Ini contohnya adalah kerja sama, di mana ada 3 orang siswa yang mengangkat meja. Kerjasama artinya melakukan suatu pekerjaan bersama dengan tujuan yang sama, yaitu mengangkat meja. Paham antum nak? Nah, selanjutnya menemukan kosakata dalam teks. Ayo kita belajar kosakata tentang kehidupan ekonomi di sekolah. Kehidupan ekonomi biasanya berkaitan dengan uang atau kegiatan jual beli. Kita dapat menemukan kosakata tersebut di dalam teks. Paham antum? Kita menemukannya kayak mana? Tengok yang ada berurusan dengan kehidupan ekonomi. Ekonomi itu yang berkaitan dengan kegiatan yang ada uangnya ya nak ya. Apa aja itu kegiatannya? Nah, ada teks di sini. Kita baca ya. Setiap hari Robi mendapat uang saku. Robi menggunakan uang sakunya untuk membeli makanan di kantin. Robi tak lupa menyisihkan sebagian uang sakunya untuk ditabung.
Ia ingin membeli tas baru dengan uang tabungannya. Ia ingin membeli tas di koperasi sekolah. Nah, kegiatan yang tentang kehidupan ekonomi yang dicetak tebal, ada uang. Uang itu apa maknanya? Alat membayar. Ada kata kantin. Kantin itu apa? Tempat untuk membeli makanan. Oke. Ada tabungan. Tabungan itu apa? Uang yang kita sisihkan, yang kita masukkan ke dalam celengan ataupun ke bank. Membeli, kegiatan untuk mendapatkan apa yang ingin kita peroleh atau yang kita inginkan. Caranya bagaimana? Dengan menukarkan uang dengan harga seharga barang yang ingin kita inginkan. Contoh, antum ingin membeli kue harganya 2.000, jadi antum membelinya dengan memberikan uang 2.000 kepada si penjual. Paham antum nak? Jadi kita tentukan kata-katanya yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Setelah itu kita membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan ekonomi. Adapun langkah-langkah membuat kalimat tentang kehidupan ekonomi, yang pertama kita cari kata yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Contoh kayak tadi yang dicetak tebal ya nak ya, warna hitam. Kedua, kita pahami makna kata tersebut. Kalau antum tidak tahu maknanya, kita dapat mencari di kamus ataupun menanyakan kepada orang tua. Yang ketiga, kita buat kalimat dari kata tersebut. Membuat kalimat gampang ya nak ya, harus ada subjeknya, ada kata kerjanya, ada bendanya, ada predikat waktu maupun waktu, tempat, dan yang lainnya. Nah, di sini ada tugas antum membuat kalimat dari kata-kata berikut. Kemudian paham, sebelum antum buat kalimat, antum tulis dulu makna dari kata-katanya. Yang pertama ada uang. Uang itu apa? Nanti antum buat kalimatnya. Yang kedua ada kata kasir. Yang ketiga ada membeli. Ini tugasnya nak ya. Jangan sampai antum tidak mengerjakan. Oke, selanjutnya menuliskan cerita berdasarkan gambar seri. Gambar seri adalah rangkaian gambar yang membentuk suatu cerita. Gambar seri dirangkai dengan tema tertentu. Misalnya tema kehidupan sosial. Gambar seri itu nanti nak, antum akan disediakan beberapa gambar. Kemudian dari beberapa gambar itu antum disuruh membuat cerita dari gambar-gambar yang ada. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Antum tahu bagaimana langkah-langkahnya? Nah, Ustazah kasih tahu ya. Langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar seri. Yang pertama, antum lihat dulu gambar-gambar itu, perhatikan gambarnya tentang apa. Ya. Yang kedua, perhatikan kejadian yang ada pada gambar. Gambarnya tentang apa aja, antum lihat kejadian gambarnya. Yang ketiga, buat kalimat satu persatu sesuai gambar. Yang keempat, gabungkan kalimat-kalimat tersebut menjadi suatu cerita yang padu. Yang padu itu kayak mana? Yang berurutan, yang sesuai dengan gambar, yang cocok dan urut. Enak ya. Ingat ya, kita tengok gambarnya, lihat kejadiannya, buat kalimatnya, susun kalimatnya tersebut. Oke? Menggunakan kosakata untuk melengkapi kalimat. Setiap hari kita menggunakan kosakata dalam kehidupan ekonomi di masyarakat. Jika kita belum tahu maknanya, kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun dapat menanyakan kepada orang tua ya nak ya. Setelah kita tahu maknanya,
barulah kita dapat membuat kalimat dari kosakata tersebut. Jadi alternatifnya banyak enak ya. Mungkin antum tidak tahu kata-katanya ataupun makna dari katanya. Jadi bisa lihat kamus, bisa tanya ke orang tua. Paham? Nah, di sini ada beberapa kata yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Ada kata pasar, pembeli, harga, penjual, dagangan, menawar. Saya kasih tahu pasar tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pembeli orang yang menginginkan barang. Harga berarti nilai suatu barang. Penjual orang yang mendagangkan jualannya. Dagangan berarti bendanya. Paham anak-anak ustazah? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada yang mau tanyakan, nanti japri aja ya nak ya ke ustazahnya. Oke?